Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Junus Poker, NIM 2018 01104, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membawakan materi metabolisme karbohidrat dan protein. Pengertian metabolisme karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa yang tersusun atas unsur-unsur CH dan O dan memiliki rumus umum CH2. Karbohidrat diperlukan untuk menyediakan tenaga dan membuat tubuh tetap semangat. Sekitar 65% dari makanan yang dikonsumsi harus berbentuk karbohidrat kompleks seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Fungsi karbohidrat. B. Fungsi karbohidrat. Sumber kalori 1 gram sama dengan 4,1 kalori. Membentuk senyawa organik seperti lemak dan protein. Menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Sumber karbohidrat. Contoh sumber karbohidrat: beras, gandum, jagung, kentang, umbi-umbian, gula, dan lain-lain. Metabolisme karbohidrat. Di dalam sistem pencernaan, karbohidrat mengalami degradasi dengan bantuan enzim seperti 1. Enzim amilase, 2. Enzim maltase, 3. Enzim sukrase, 4. Enzim laktase, 5. Enzim seluse, 6. Enzim pekinase, 7. Enzim dektrase. Sekarang kita masuk pada pengertian protein. Protein merupakan senyawa polimer organik yang berasal dari monomer asam amino yang mempunyai ikatan septida. Istilah protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang memiliki arti yang paling utama. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Lebih kurang 20% dari makanan kita harus dalam bentuk protein. Protein tersusun atas unsur karbon C, hidrogen H, oksigen N. Kadang-kadang unsur fosfor P dan unsur sulfur S. B. Bentuk protein. Protein dibentuk dari asam amino, yaitu asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Asam amino non esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Contoh: alanin, asparagin, glisin, glutamin, dan prolin. Kemudian kita masuk pada fungsi protein. Dalam tubuh kita, protein mempunyai beberapa fungsi, antara lain bahan enzim untuk mengkatalisme reaksi-reaksi biokimia, misalnya tripsin. 2. Protein cadangan, disimpan dalam beberapa bahan sebagai cadangan makanan. 3. Protein transport zat-zat atau unsur-unsur tertentu, misalnya hemoglobin untuk mengikat O2. Berikut protein kontralil untuk kontraksi jaringan tertentu, misalnya miosin untuk kontraksi otot. Berikut protein pelindung, melindungi tubuh terhadap zat-zat asin, misalnya antibodi yang mengadakan perlawanan asing, misalnya antibodi yang mengadakan perlawanan terhadap masuknya molekul asing ke dalam tubuh. Berikut toksin merupakan racun yang berasal dari hewan, tumbuhan, misalnya bisa ular. Hormon merupakan protein yang berfungsi sebagai pengatur pressure dalam tubuh. Protein struktural, membangun sel-sel yang rusak. Sumber energi, mengatur asam basa darah, keseimbangan cairan tubuh, berbentuk antibodi. D. Sumber protein. Berdasarkan sumbernya, protein ada dua macam, yaitu A. Protein hewan, yaitu protein yang berasal dari hewan, contohnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. B. Protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya kacang-kacangan, kekurangan
protein dapat menyebabkan busung lapar dan kwashiorkor. Metabolisme protein. Metabolisme protein dikatalisis oleh beberapa enzim, yaitu pepsin merompak protein menjadi asam amino. Renin mengubah keseimbangan menjadi kasein dalam kurung susu yang diaktifkan oleh susu. Kemudian kemotripsin mengurangi protein menjadi septida dan asam amino. Berikut prinsip mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Kemudian repsin merubah pepton menjadi asam amino. Kemudian peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.